Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar dengan mengambil tema bentuk perubahan sosial budaya di kelas 9. Berikut adalah video pelaksanaan praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9B gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba sebelum kita belajar, Bapak minta kepada kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Berdiri dulu semua. Dicek kondisi dari diri kalian masing-masing. Bajunya sudah rapi atau belum? Yang masih belum rapi, tolong dimasukkan bajunya. Dicek kalau sudah rapi bajunya, dicek kalau bangkunya, kalau mejanya kira-kira masih ada sampah atau tidak. Jika sudah rapi, coba dipersiapkan terlebih dahulu buku IPS semua. Buku IPS dibuka semua. Setelah kalian membuka buku kalian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Ya. Ketua kelas, teman-teman berdoa. Siap. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa nak? Kafi. Kafi ada kurang tidak? Alfa. Kafi Alfa. Siapa lagi nak yang tidak masuk? Akira kenapa? Alfa juga. Lalu siapa lagi? Rasya. Rasya Alfa juga tapi kurang ya. Adit disuruh. Adit izin, dah ya. Dan Adit izin. Bapak mau tanya, siapa di sini yang sudah membaca materi tentang perubahan sosial budaya? Alhamdulillah. Coba semuanya berdiri. Berdiri semua di bangku kalian masing-masing. Kita akan senang. Mulai ya. Mungkin Bapak bisa minta tolong kepada satu atau dua orang untuk berdiri di depan memimpin rekan-rekannya untuk bisa senang.
Buka semua halaman 88. Di sana kita akan membahas materi tentang bentuk dari perubahan sosial budaya. Sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu, bentuk perubahan sosial budaya itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Ya. Ada yang dilihat dari waktunya, ada yang dilihat dari perencanaannya, dan juga ada yang dilihat dari pengaruhnya. Jika dilihat dari waktunya, ada evolusi dan juga revolusi. Jika dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh besar, ada pengaruh kecil. Dan juga kalau dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan juga ada yang tidak direncanakan. Bapak mau tanya terlebih dahulu, kira-kira di depan kalian itu ada dua gambar dari contoh perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, kira-kira ini termasuk perubahan sosial budaya yang apa? Yang tidak direncanakan. Kenapa tidak direncanakan? Karena bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Sedangkan yang kedua, pengaruhnya kecil. Jadi yang pertama itu adalah bentuk perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, sedangkan yang kedua adalah bentuk perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Jadi kan sudah paham ya sekilas tentang bentuk dari perubahan sosial budaya. Coba anak-anak kelas 9B, kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yuk. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai dengan menggunakan model pembelajaran berbasis learning dengan menggunakan media audio visual berupa video pembelajaran dan PPT, siswa diharapkan 1. Siswa dapat menelaah pengertian perubahan sosial budaya dengan tepat dan benar. 2. Siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan tepat dan benar. 3. Siswa dapat menganalisis contoh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan tepat dan benar. 4. Siswa dapat membuat analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan tepat dan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian kuasai pada hari ini. Ini adalah kriteria penilaian. Yang pertama itu adalah kriteria penilaian sikap, di mana dalam proses pembelajaran pada hari ini sikap kalian akan dinilai apakah kalian serius atau tidak dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, di mana nantinya itu kita akan mengetahui kira-kira tujuan pembelajaran pada hari ini itu tercapai atau tidak melalui post test yang akan kalian kerjakan di akhir proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian ini kita laksanakan melalui kegiatan diskusi, di mana kalian itu sebelumnya akan berkelompok dengan teman sekelompok kalian untuk sama-sama mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD untuk didiskusikan lalu dipresentasikan. Ini adalah model, metode, dan juga pendekatan untuk kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, model pembelajarannya adalah problem-based learning. Yang kedua adalah pendekatan saintifik. Dan yang ketiga, metodenya adalah metode tanya jawab, penugasan, kerja kelompok, dan juga presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Soal tersebut sudah saya masukkan ke sistem Google Form. Soal bisa kalian scan barcode yang ada di
depan atau klik link yang ada di layar slide monitor kalian ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal pretest yang ada di Google Form, sekarang kita akan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sebelumnya kan Bapak sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini coba semuanya duduk dengan kelompoknya masing-masing. Apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bapak minta kepada kalian untuk menyimak tayangan video yang ada di depan. Setiap kelompok wajib untuk memberikan argumen mengenai video yang ditayangkan di layar slide monitor di papan tulis. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi. Selamat siang Arman, baru saja tidak beberapa lama yang lalu kita di wilayah Jakarta merasakan gempa dengan getaran yang cukup kencang. Begitu saya di studio sampai melihat lighting ataupun lampu sedikit bergoyang di sini. Bagaimana tentang informasi terkait berapa magnitudo gempa ini? Arman, bisa Anda informasikan kepada kami? Ya, baik, selamat siang Pak Rensa. Bertepatan saya beberapa waktu lalu memantau jalannya vaksinasi dasar lengkap begitu di Puskesmas Kecamatan Mampang, Perapatan Jakarta Selatan ini. Tapi memang di sini pada saat tadi kita akan bersiap-siap untuk live report juga merasa guncangan gempa yang cukup kuat begitu sehingga menyebabkan bukan cuma beberapa warga tapi banyak petugas ataupun juga pegawai negeri sipil, ASN, kemudian juga beberapa pasien yang saat ini sedang akan mendapatkan pelayanan kesehatan terpaksa diarahkan untuk turun melewati tangga darurat. Saat ini mereka sudah berada di bagian halaman atau di bagian luar atau di lantai 1 itu sudah tidak ada lagi yang kami pantau ada di lantai 1, 2 atau juga sampai di lantai 7 karena puskesmas ini yang kami lihat kami pantau ada 7 lantai sehingga dari tiap-tiap lantai itu dari lantai 7 sampai di lantai 2 itu terpaksa diarahkan untuk turun berkumpul di bagian. Tadi kan kalian sudah menyimak cuplikan bencana alam yang baru saja terjadi di negara kita. Kira-kira bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan video tersebut? Sampai bisa tunjuk tangan? Ya, coba tegas. Pendapat saya tentang video tersebut mengenai gempa adalah gempa termasuk perubahan yang tidak direncanakan karena itu sebuah musibah yang ditandai diprediksi oleh manusia. Bagus sekali Tegar jawabannya. Bapak tulis di papan tulis. Tegar mendapatkan 1 buah bintang karena bisa memberikan sebuah argumen. Siapa lagi yang bisa memberikan argumen mengenai video tersebut? Ya Pak. Ya, coba perkenalkan nama, lalu jelaskan apa yang tadi kami pahami mengenai video tersebut. Saya Dekadal Pardani, menurut pendapat saya tentang video tersebut, bencana alam itu atau gempa itu termasuk ke dalam perubahan sosial budaya yang tidak bisa diprediksi karena itu kan udah yang itu kan tidak direncanakan juga. Ya, terima kasih Deka. Jadi Deka sudah mendapatkan sebuah bintang ya. Ini adalah pengertian dari perubahan sosial dan juga budaya. Coba kita baca bersama-sama. Perubahan sosial, perubahan
perubahan sosial budaya menurut definisinya sendiri? Jika sudah, Bapak memberikan kesempatan kepada 3 orang yang bisa menuliskan dan juga menjelaskan kepada teman-temannya apa definisi dari pengertian perubahan sosial dan juga budaya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ini bisa di bawahnya. Kenapa? Boleh ditulis namanya. Yang selanjutnya mendapatkan bintang adalah Setia, Diva, dan juga Jaratu. Itu adalah 3 orang teman kalian yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, di depan kalian itu ada contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Gambar yang di depan perubahan sosial budaya yang terjadi dari masa ke masa. Yang pertama dari masa penjajahan, masa proklamasi, era globalisasi, dan demokrasi. Sekian dari saya, Ahmad Haidar. Ya, terima kasih Ahmad Haidar yang sudah membantu saya untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Jadi intinya gambar tersebut yang ada di depan proyektor layar depan kalian adalah gambar dari perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa, dari masa penjajahan, masa kolonial, di mana Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Lalu ada masa kemerdekaan, masa demokrasi, dan juga di era globalisasi. Kira-kira kita itu ada di masa yang mana? Ada di era globalisasi. Nah, ini adalah peta konsep untuk materi kita pada hari ini tentang bentuk perubahan sosial dan juga budaya. Jadi, bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan juga dilihat dari perencanaannya. Jika dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi 2, yaitu evolusi dan juga evolusi. Jika dilihat dari pengaruhnya, itu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan besar dan juga perubahan kecil. Sedangkan jika dilihat dari perencanaannya, itu ada yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Untuk yang pengaruhnya kecil, saya kasih suatu contoh kasus. Misalnya saya kan gaya rambutnya belah pinggir, terus saya rubah setel rambut saya jadi gaya-gaya cekrek itu. Nah, kira-kira kalau saya merubah gaya rambut saya menjadi gaya rambut cekrek, itu termasuk perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil atau besar? Kenapa disebut dengan pengaruh perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil? Karena hanya
mempengaruhi diri saya sendiri. Ini adalah contoh perubahan sosial budaya yang besar, ya. Ini kurs mata uang rupiah pada tahun 1998 sampai Agustus 1999. Coba kamu perhatikan. Pada tahun 17 Juni 1998 itu terjadi masa moneter, ya, masa revolusi. Waktu itu kurs mata uang rupiah terhadap dolar nilai tukarnya itu anjlok di angka 16.800. Yang menyebabkan presiden pada saat itu siapa? Presiden siapa? Soeharto. Lengser digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Ketika Pak Soeharto lengser digantikan oleh Pak Habibie, nilai mata uang rupiah menguat di angka 6.532. Selisihnya berapa ribu itu kira-kira? Selisihnya kurang lebih adalah 10.000. Mungkin bagi kalian 10.000 itu merupakan angka yang kecil. Tapi kalau kita konversi menjadi mata uang asing atau mata uang internasional, ini pengaruhnya besar sekali. Sosial budaya yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Di tangan saya itu sudah ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian dalam satu kelompok. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian jawab. Lalu setelah kalian jawab, wajib untuk dipresentasikan. Masing-masing dari kelompok ketika ada teman yang presentasi wajib untuk memperhatikan dan wajib untuk memberikan pertanyaan. Karena dengan memberikan pertanyaan itu tandanya kalian menyimak presentasi yang dilakukan oleh teman kalian. Saya panggilkan ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD ini. Kelompok pertama Ahmad Haidar, maju ke depan ambil LKPD-nya. Kelompok kedua Tegar. Kelompok ketiga Nadia. Faisal. Kelompok 5 Deka. Sudah semua, ya? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Apakah LKPD-nya dikerjakan? Sedang dikerjakan, Pak. Ada kesulitan tidak untuk mengerjakan? Tidak. Tidak? Gimana? Ada hambatan atau kesulitan tidak untuk mengerjakan LKPD? Bisa semua, ya? Kerjakan bersama-sama, tidak ada yang tidak kerja, ya? Ada kesulitan tidak untuk mengerjakan? Tidak ada, ya? Gimana kamu ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Nah, apakah kalian sudah selesai untuk berdiskusi? Jika sudah, kita masuk ke sesi presentasi. Di sini coba Bapak minta kelompok yang paling belakang duduknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok Haidar dipersilakan untuk maju. Ketika kelompok Haidar maju, kelompok lain wajib untuk menyimak dan juga memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil pemaparan kelompok yang sedang presentasi di depan, ya. Saya ingin mempresentasikan hasil LKPD yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Anggota kami adalah Ahmad Haidar Nugroho, Sifaul Qalbi, Saktia Ramadini, Hanifah Rizka Siregar, dan Aurora Aulia Ramadini. Pembangunan rumah susun di perkotaan untuk mengatasi lahan kosong yang semakin dikit, termasuk perubahan akibat pertambahan polusi. Penjual makanan yang bisa menggunakan layanan aplikasi online untuk berjalan, termasuk perubahan akibat pemanfaatan teknologi baru. Perubahan yang terjadi di sekitar kita yaitu gaya berpandaian, perubahan cara berkomunikasi yang dulu menggunakan surat menjadi smartphone, perilaku anak kepada orang tua menjadi tidak sopan. Pemaparan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya di sini
akibat tambahan pemula. Kenapa? Betul. Jawabannya adalah untuk memperlancar jalur distribusi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baru saja kelompok Haidar sudah mempresentasikan diskusi kelompok mereka tentang perubahan sosial dan juga budaya. Proyektor kalian itu sudah ada kesimpulan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Ini adalah refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Tegar, Bapak minta tolong untuk fokus ke depan. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang perubahan sosial. Perubahan sosial budaya. Apakah ada materi yang belum dipahami? Berarti kalian sudah paham? Nah, manfaat apa yang didapatkan oleh kalian pada pembelajaran hari ini? Mengerti tentang perubahan sosial dan juga budaya. Lalu apa lagi? Mengerti tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan juga budaya. Jika dilihat dari waktunya, jika dilihat dari perencanaannya, dan juga dilihat dari perubahannya. Setelah kita belajar, ini ada soal post test yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tercapai atau tidak. Jika kalian dapat nilai di atas 75, tandanya kalian sudah memahami materi pada hari ini yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Apakah kalian sudah mengerjakan proses tadi? Jika sudah, ini ada PR yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, PR-nya adalah kalian membaca dan juga merangkum materi tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi, PR kalian yang harus dikerjakan di rumah adalah kalian membaca dan merangkum materi tentang faktor penyebab perubahan sosial dan juga budaya. Setelah kalian kerjakan, nantinya di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas sebagai materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial dan juga budaya. Bapak kira materi pembelajaran kita pada hari ini yang sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian beberes barang kalian. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Salam